Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memang memiliki sifat khosyah. Apa khosyah? Takut, ya. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Takut kalau dia ini terjerumus ke dalam lubang lumpur kemaksiatan atau penyimpangan. Makanya dia berusaha untuk lurus dalam dia beribadah kepada Allah, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga mengikuti teladan Nabi di dalam sunnah-sunnahnya ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ini wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan digambarkan sebagaimana mungkin ya mereka yang bisa terbang, bisa menghilang, ya, kemudian ibadah sholatnya itu tidak di tempatnya aslinya, atau dia bisa menerawang, ya, atau yang dianggap ya wali-wali Allah ini mereka yang cukup berzikir saja tanpa sholat, tanpa puasa, yang penting dia ingat Allah, Allah. Ini jelas, ini sesuatu yang keluar dari garisnya Allah, keluar dari syariat Allah, keluar dari aturan Allah, dan tidak masuk dalam kerangka ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini menegaskan iman dan takwa inilah yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Pekan kemarin kita mengupas tentang masih lanjutannya atau ada sambungannya dengan tema yaitu fadhail min nawafil, ya. Jadi keutamaan-keutamaan di dalam yaitu minan nawafil, dari ibadah sholat sunnah. Keutamaan di dalam sholat sunnah kemarin sudah kita jelaskan. Siapapun orang yang menjaga sholat sunnahnya, baik itu sholat rawatib ataupun sholat sunnah duha, tahiyatul masjid, sholat witir, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, maupun sholat sunnah secara mutlak yang lainnya, maka akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan juga di satu sisi Nabi SAW menjelaskan akan berdampingan, akan bisa bertemu, bisa berkumpul dengan Nabi SAW nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita senantiasa untuk lebih bersemangat, lebih giat untuk menjaga sholat sunnah di samping kita menjaga sholat wajib kita. Adapun keutamaan yang berikutnya bagi siapapun mereka yang senantiasa menjaga sholat sunnahnya, ini dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mutawi fi Sholatit Tatawu, ya, yang terjemahnya meneladani sholat sunnah Rasulullah SAW. Jadi di dalam kitab ini membahas tentang berbagai keutamaan dan juga keutamaan di setiap sholat, ya, sunnah. Keutamaan yang selanjutnya atau fadilah di dalam sholat sunnah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-62 dan 63. Di dalam surat Yunus, ya, surat yang ke-10 ayat yang ke-62 dan 63, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang siapa sih yang disebut dengan wali Allah, atau istilahnya kekasih Allah atau orang-orang yang istimewa. Di dalam ayat ini, para jamaah Bapak Ibu, a'azakumullah ta'ala, Allah menyatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ataupun kekasih-kekasih Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah khawatir dengan kondisi hidupnya. Artinya khawatir dari segala apapun ujian yang menimpanya, khawatir terhadap rezeki yang Allah berikan, khawatir terhadap musuh-musuhnya apapun, karena mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah bersedih hati. Tidak pernah bersedih hati itu tatkala
orang yang seperti ini adalah senantiasa dekat dengan Allah. Dia tidak pernah mengharapkan apapun dari manusia. Dia menerima apapun keadaan yang dia alami dalam hidupnya, dan juga musibah-musibah yang menimpanya. Itu dia tidak gampang putus asa. Kalau bahasa Jawanya itu ngerengsulo. Dan senantiasa orang seperti ini adalah orang yang betul-betul hanya dia bersedih kalau seandainya dia tidak bisa menjalankan ibadah atau meninggalkan keutamaan ibadah sholat sunnah apalagi yang wajib. Ini sedih ya, ini tanda wali Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita perhatikan siapa yang disebut wali Allah, maka ayat berikutnya, ayat yang 63 Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang senantiasa dia ini beriman, beramal soleh, melaksanakan semua kewajiban Allah, melaksanakan semua perintah Allah, dan menjauhi semua yang diharamkan, dilarang oleh Allah, membenarkan semua berita dari langit yang dikhabarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ini orang beriman dengan keimanan yang benar, iman yang tidak tercampuri dengan noda-noda dosa syirik, ya, baik itu syirik besar maupun sebisa mungkin untuk menghindari syirik kecil, riya, sum'ah, pamer, pujian, ya, atau yang lainnya yang tujuan ibadahnya adalah mengharap pujian, sanjungan, penghormatan dari manusia. Ibadah apapun, ya, ibadah haji, ibadah sedekah, baca Quran, ibadah sholat, yang lainnya. Orang seperti ini imannya benar, imannya lurus. Wa kanu yattaqun. Orang seperti ini juga orang yang senantiasa takut hidupnya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memang memiliki sifat khosyah. Apa khosyah? Takut, ya. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Takut kalau dia ini terjerumus ke dalam lubang lumpur kemaksiatan atau penyimpangan. Makanya dia berusaha untuk lurus dalam dia beribadah kepada Allah, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga mengikuti teladan Nabi di dalam sunnah-sunnahnya ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ini wali Allah, ya, ini wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan digambarkan sebagaimana mungkin, ya, mereka yang bisa terbang, bisa menghilang, ya, kemudian ibadah sholatnya itu tidak di tempatnya aslinya, atau dia bisa menerawang, ya, atau yang dianggap, ya, wali-wali Allah ini mereka yang cukup berzikir saja tanpa sholat, tanpa puasa, yang penting dia ingat Allah, Allah. Ini jelas, ini sesuatu yang keluar dari garisnya Allah, keluar dari syariat Allah, keluar dari aturan Allah, dan tidak masuk dalam kerangka ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini menegaskan iman dan takwa inilah yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai-sampai seorang ulama besar yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawanya, mengatakan terkait dengan ayat ini. Apa kata beliau? Fakullu man kana mu'minan taqiyan wa kana lillahi waliyan. Jadi setiap siapapun orang yang patuh, taat, tunduk kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah syariatkan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah di dalam hadis-hadis Nabi, penjelasan-penjelasan keterangan Nabi, maka itu disebut dengan wali atau kekasih Allah. Jadi yang dikatakan wali Allah adalah orang yang mereka taat, tunduk, patuh, apapun itu perintah Allah, tanpa dia ada rasa mengeluh, rasa berat, rasa menyelisihi, menentang, itu nggak ada. Itu namanya wali Allah. Jadi kalau ada orang ketika diperintah sama Allah satu perintah saja, satu ayat saja, ya, satu aturan Allah saja, atau dilarang oleh Allah satu ayat saja, atau satu, ya, larangan yang diharamkan oleh Allah, kok dia menentang, kok dia ini berani, ya, maka orang yang seperti ini laisa min waliyillah. Ini bukan wali Allah. Ini termasuk siapa? Maka ini karena wali syaitan, ini wali syaitan. Makanya di dalam kitab, ya, Baina oleh Rahman wa baina oleh syaitan, Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi perbedaan wali Allah dengan wali syaitan itu tampak.
Tampak betul. Kenapa? Karena beliau mengatakan terkait dengan ayat fakullu man kana mu'min au taqiyan lillah. Siapapun orang yang dia betul-betul hidupnya dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan peribadatan, dipenuhi dengan ketundukan, kepatuhan kepada semua aturan Allah di dalam kitabullah Al-Quran, dan berusaha untuk meneladani sunnah-sunnah Nabi apapun keadaannya, maka dia tersebut dikatakan wali Allah. Maka orang ini disebut wali Allah, meskipun di tengah masyarakat dia tidak punya status sosial, dia tidak punya pangkat, dia tidak terkenal, dia tidak punya julukan Ustadz, Kiai, Habib atau ulama apapun, tapi dengan catatan orang ini punya rasa takut kepada Allah. Siapapun dia bisa jadi dia adalah, kalau dilihat, hanya pemulung sampah atau pekerjaannya Gojek, atau cuma membersihkan masjid atau musola, atau mungkin pekerjaannya hanya jualan ya sesuatu yang remeh-remeh ya, mungkin jualan batagor atau jualan apa, atau mungkin dianggap pandangan masyarakat secara umum dia orang yang berstatus rendahan. Ingat ya, karena pada dasarnya di dalam aturan Allah itu, di dalam ajaran Islam, sekali-kali Allah tidak akan pernah melihat hambanya itu dari penampilannya, dari fisiknya, dari wajahnya, dari hartanya, dari jabatannya, dari statusnya. Bukan, itu bukan penilaian Allah. Yang dinilai sama Allah adalah bagaimana penghambaan seseorang kepada Allah, bagaimana ketaatan seseorang kepada Allah. Itu yang dilihat, imannya, hatinya, dan amalnya. Ya, itu yang menjadi tolok ukur, parameter pandangan Allah. Ya, beda ya, kalau pandangan manusia kadang-kadang kan masih melenceng ya. Kalau manusia kadang-kadang menilai seseorang itu dari dunia, dari sudut pandang dunia. Tapi kalau Allah itu melihat hambanya itu dari sudut iman dan ketakwaan dia. Itu loh. Makanya sampai Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, ya, wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah melihat hamba-hambanya itu dari dari fisiknya, dari penampilannya, ya. Entah itu dia parlente ataupun dia maco ataupun dia tampan, dia cantik, itu nggak penting bagi Allah. Banyak orang cantik ya kufur, ya Pak Bu. Ya. Banyak orang ganteng tapi kufur, ya, dia menjadi orang musyrik, menyembah selain Allah. Banyak itu. Seperti artis-artis kita lihat di luar negeri, artis Korea, artis Amerika, orang-orang Eropa, bagus-bagus, ya, masya Allah. Secara fisiknya, secara wajahnya itu nggak kurang, ya, putih-putih, bersih-bersih. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menyembah selain Allah, ketika mereka mencari Tuhan selain Allah, apa yang terjadi? Mereka adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah. Makhluk yang paling hina di sisi Allah. Makanya sampai Allah turunkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ingat, ayat ini untuk siapa? Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Ayat ini ditujukan dengan 3 karakter manusia, yang manusia ini tidak pernah mempertuhankan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah. Mereka menyembah selain Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah. Meskipun orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang musyrik itu secara penampilan, secara fisik, secara harta lebih. Betul, lebih. Tapi apa kata Allah? Itu tidak akan menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah. Semakin orang musyrik, semakin orang menyekutukan Allah, mencari tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah, atau menyekutukan Allah dalam hal apapun, maka jelas orang seperti ini tempat tinggalnya neraka jahanam, kekal dia. Kekal, betul Pak Bu. Dan itulah kata Allah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Seburuk-buruk makhluk, coba. Seburuk-buruk makhluk. Kalau kita lihat binatang aja sudah buruk loh ya. Jin itu buruk penampilannya, apalagi manusia. Kalau dia musyrik, kalau dia kafir, tidak mau taat tunduk patuh kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, maka lebih buruk daripada binatang. Ini ayat Allah ya. Kemarin sudah kita bahas di dalam surat Al-A'raf 179.
Jadi para jamaah Bapak Ibu, yang disebut dengan wali-wali Allah adalah mereka yang senantiasa menjaga hati imannya dan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Jelas, ini yang mengangkat derajat mereka menjadi wali Allah. Nah, wali Allah ini ada dua. Ada namanya wali Allah sabiqunal muqarrabun. Sabiqunal muqarrabun, siapa mereka? Mereka adalah karakter cirinya, orangnya adalah yang menjaga kewajiban, wajib dijaga, perintah-perintah yang wajib fardu dijaga, menjauhi yang haram, senantiasa untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian menjauhi yang makruh, yang dibenci. Nah itu. Jadi yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, senantiasa menjaga yang sunnah, ya, melaksanakan yang sunnah, kemudian yang makruh ditinggalkan. Sunnahnya dia semangat, ibadah-ibadah sunnah, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah dan yang lainnya. Ini tingkatan yang paling tinggi, sabiqunal muqarrabun. Kemudian tingkatan yang di bawah level, di bawahnya sabiqul muqarrabun adalah apa? Al-abrar ahlus yamin, ya. Jadi al-abrar ashabul yamin ini adalah level kedua setelah sabiqul muqarrabun. Seperti apa karakter cirinya? Mereka yang menjaga yang wajib fardu, menjauhi yang haram, kemudian menjauhi makruh, tapi yang sunnah arang-kading. Yang sunnah itu jarang-jarang. Nah, ini level yang kedua, namanya al-abrar ashabul yamin. Yang wajib dijalankan, menjauhi yang haram, ya. Kemudian menjauhi makruh, tapi yang sunnah kadang kala. Ya, ini tingkat di bawah levelnya as-sabiqunal muqarrabun. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang-orang yang menjaga ibadah sholat sunnahnya, masya Allah, maka dia mudah-mudahan masuk dalam wilayah as-sabiqunal muqarrabun. Selama dia tidak melakukan yang haram, dosa-dosa besar, dan dia menjauhi yang makruh, dia menjaga yang wajib dengan tertib, dan dia senantiasa gemar menjalankan ibadah sunnah. Ini level tingkatan yang paling tinggi. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, baca Quran dan yang lainnya. Masya Allah lainnya. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini poin yang selanjutnya. Jadi mereka yang disebut wali Allah siapa? Mereka yang senantiasa menjaga ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, yang juga mereka tidak melakukan yang haram dan menjauhi yang makruh, apalagi subuhat. Mungkin yang mubah bagaimana Ustaz? Ya tidak terlalu berkecimpung yang mubah. Kalau yang nggak penting tinggalkan. Itu. Nah itu yang dijelaskan oleh Allah, Rasulullah SAW dan para ulama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan bagi orang yang senantiasa menjaga ibadah sholat sunnahnya, maka dijanjikan oleh Allah siapapun mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah, kecintaan dari Nabi. Jadi orang tersebut dicintai oleh Allah, disayang sama Allah. Coba kalau ada hamba, kalau sudah dicintai, maka hamba ini menjadi dambaannya Allah, pasti sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Sama kalau ada guru seneng cinta kepada muridnya, karena murid tadi prestasi, murid tadi pinter, itu tandanya guru akan betul-betul perhatian. Maka tandanya pasti murid tadi akan mendapatkan yaitu prestasi untuk bisa naik kelas ataupun lulus. Begitu juga kalau ada karyawan atau pekerja yang dimana dia disayang, dicintai, diperhatikan oleh bosnya, mandornya, juragannya, maka mau nggak mau nanti si pekerja karyawan ini pasti nanti akan mendapatkan bonus, ya, reward, nanti akan dinaikkan jabatannya, statusnya, ya, apa saja yang diinginkan mungkin akan diberikan. Kalau itu dicintai oleh bosnya, juragan. Bagaimana ketika ada seorang hamba dia mendapatkan kecintaan dari Allah? Masya Allah, dijanjikan bagaimana? Pendengarannya itu selalu ditunjukkan kepada kebenaran, kebaikan, diarahkan, itu pendengarannya. Penglihatannya ditunjukkan kepada kebaikan, tangannya ya itu dibimbing oleh Allah supaya berbuat baik, kakinya dilangkahkan supaya menuju kepada kebaikan. Jadi seluruh anggota badan
Kalau itu dia mendapatkan kecintaan dari Allah, maka akan difokuskan, diarahkan, dibimbingkan kepada petunjuk Allah, hidayah Allah, kebenaran. Dia akan mudah untuk menerima yang hak, mudah untuk menerima nasihat, dan mudah untuk bisa mengikuti perkara yang benar. Masya Allah. Makanya sampai Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis qudsi, hadis rawahu Imam Bukhari. Ya, nah ketika Rasulullah SAW menyampaikan, ini perkataannya adalah firman Allah, tapi yang menyampaikan Nabi, itu namanya hadis qudsi. Ya, ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis maktu, ya, ada hadis mauquf. Kalau kita tataran belajar ilmu hadis, mustalah hadis, maka kalau hadis qudsi adalah hadis yang memang pada dasarnya itu adalah ucapan Allah, tapi Nabi sekedar menyampaikan. Makanya kalau diskusi itu biasanya mengatakan, ya, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, meskipun tidak dimasukkan dalam Al-Quran, beda dengan Al-Quran, tapi tetap ini ada perawinya, ada sanadnya, ada isnadnya, ya, bisa soheh, bisa hasan, bisa do'if, bisa palsu, tergantung nanti bagaimana perawi hadisnya, rijalul hadisnya, cara ketika menganalisa hadis, ya, mulai periwatan sampai ujung atas sampai ke bawah nanti, itu tetap dianalisa oleh ulama hadis. Karena masuk dalam hadis, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas, mutawatir mutlak kebenarannya. Ya. Di dalam hadis qudsi ini, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, La yazil abdi yataqarrabu ilayya minan nawafil hatta idza uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu, ya, kata Allah SWT, sam'uhu alladhi yusmi'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi. Ya. Apabila seorang hamba, kata Allah ini, ya, Allah berfirman, tapi Nabi menyampaikan, ketika seorang hamba senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang bukan wajib, maka sampai dia betul-betul membuat aku cinta kepadanya, sampai aku mencintainya. Coba, kalau sudah Allah mencintainya, apa yang terjadi? Bapak Ibu, perhatikan. Maka aku akan jadikan setiap penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, seluruh badannya dia senantiasa mengikuti petunjukku, mengikuti arahanku, mengikuti bimbinganku. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang semangat ngaji, semangat baca Quran, mendatangi majelis ilmu, semangat sholat sunnah, semangat dia tahajud, semangat dia sedekah, semangat dia membantu orang lain, semangat dia berbuat apa saja yang itu terkait dengan kebaikan-kebaikan, tandanya mendapat bimbingan dari Allah. Kalau orang sudah mendapat bimbingan, tandanya dia mendapatkan loyalitas kecintaan. Insya Allah. Jadi kalau orang sudah dicinta itu mudah sekali, Pak Bu. Ya, mudah menerima nasihat-nasihat itu mudah sekali, karena hatinya sudah luluh, hatinya lembut. Nah, ini beda kalau orang yang dibiarkan sama Allah, dibenci sama Allah, apa yang terjadi? Dikeraskan hatinya dulu. Makanya orang bisa lembut, orang bisa mudah semuanya untuk mendapatkan petunjuk hidayah Allah, itu karena apa? Awalnya hatinya sudah dilembutkan sama Allah, hatinya hamba tadi lembut, gitu loh. Kalau hamba tadi hatinya keras, bisa Pak, Bu, bisa dia menerima nasihat, bisa dia mendengar nasihat? Nggak bisa, nggak mempan. Ada adzan nggak mempan, ada nasihat nggak mempan. Mau dibilangin dinasihati 1000 kali nggak mempan, membal, mantul. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Makanya keras hatinya. Makanya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang keras hatinya, ya. Orang yang keras itu adalah orang yang dimana dia sudah tidak bisa menerima nasihat. Makanya benar kata Allah di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada dasarnya orang-orang yang ingkar, menyombongkan diri, berpaling dari peringatkanku, tidak mau menerima petuah-petuah nasihat dan apapun yang aku perintahkan, tidak pernah dihiraukan. Ingkar, kafaru itu ingkar, menolak.
Ya, menyombongkan diri juga. Bagian daripada kufur. Kafaru, tertutup hatinya. Ingat, bahasa Arabnya kafaru yakfuru kufron, kufrun, tertutup. Sudah, hatinya sudah. Kalau hati tertutup, apa yang terjadi? Mau diberi nasihat, diperingatkan berapa kali pun tidak akan mau menerimanya. La yu'minun. Apa la yu'minun? Tidak mau beriman. Ahli tafsir mengatakan tidak akan pernah direspon dengan baik. Itu karakter orang kafir gitu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adabun adim. Karena Allah sudah mengunci. Coba, Allah sudah menutup rapat, mengunci hatinya, menutup rapat pendengarannya, penglihatannya juga ditutup dengan serapat-rapatnya. Coba, kan kebalikannya ini Bapak Ibu. Tadi kalau orang yang sudah dilembutkan hatinya kan mudah, ya? Menerima hidayah petunjuk Allah, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya itu dituntun sama Allah, ya, dituntun seperti bayi itu loh, dituntun sama orang tuanya. Bisa terantanan, ya. Kemudian bisa berdiri, bisa jalan, langsung bisa lari, insya Allah. Tanpa ada kesulitan. Ya tidak sulit. Untuk menerima kebenaran hidayah itu nggak sulit Bapak Ibu. Karena itu sudah dituntun sama Allah, hatinya dilembutkan, gitu loh. Tapi kalau orang sudah dikeraskan hatinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibaratnya dibiarkan. Kamu jatuh terserah, kamu ngeset terserah, kamu jungkel terserah kalau bahasa orang Jawanya. Kamu tabrakan, kamu dibiarkan sudah. Orang kalau sudah dibiarkan sama Allah, kira-kira bagaimana Pak Bu? Rugi nggak ini orang ini? Sengsara nggak ini hidupnya? Ya sengsara jelas. Kalau Allah sudah meninggalkan, ya Allah nggak mau tahu, Allah nggak mau peduli, Allah nggak cinta, ditinggalkan sama Allah. Apa yang terjadi? Hidupnya mereka itu terseok-seok dalam kesesatan. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu nggih sewu, orang yang sukses dunianya padahal dia itu jauh dari Allah, meninggalkan aturan perintah Allah, itu jangan dianggap mereka itu tenang hidupnya, bahagia. Nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya selalu dia itu diliputi dengan rasa gelisah, takut, gundah, bahkan putus asa. Ada yang banyak bunuh diri. Ada yang bunuh diri. Ya, karena apa? Karena memang diliputi dengan kehinaan. Ya, itu para jamaah Bapak Ibu, Masya Allah ya. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, keutamaan yang saya sampaikan, insya Allah ini sudah masuk, yaitu keutamaan setiap sholat sunnah yang kita kerjakan. Ada keutamaan-keutamaan masing-masing. Yang pertama, keutamaan orang yang menjaga sholat sunnah 12 ataupun 10 rakaat sholat sunnah rawatib setiap harinya. Yang pertama, keutamaannya orang yang seperti ini insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Dijelaskan dari istri Nabi yang tercinta, yaitu Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man sholla sinta asrota rakaatan, barang siapa orang yang menjaga sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malamnya 12 rakaat, nggih, bunya lahu bihinna baitung fil jannah, maka akan dibangunkan rumah di surga. Dalam riwayat yang lain istana di surga. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa ya. Gratis, kita nggak bayar ya, dan nggak ada DP ya, Insya Allah. Cukup kita ya membayar dengan sholat kita sunnah setiap harinya, setiap malam 12 rakaat ya. Itu kata Ummu Habibah radhiyallahu anha. Maka 12 rakaat ini oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan, yaitu 4 rakaat arba rakaatan qabla dhuhri wa rakaatan ba'daha, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, dan wa rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat nggih. Itu pendapat penjelasan hadis Ummu Habibah. Adapun ada riwayat satu penjelasan dari
Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab. Di dalam hadis yang sahih juga dijelaskan, hadis Imam Bukhari, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatan. Saya hafal keterangan hadis yang disampaikan oleh Nabi itu tentang sholat sunnah rawatib yang berjumlah 10 rakaat. 10 rakaat. Apa kata beliau? Wa rakaatal qabla dhuhri, wa rakaatan ba'daha, wa rakaatan ba'dal maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, wa rakaataini qabla subuh. Yang membedakan dengan hadis yang pertama dari riwayat istri Nabi Ummu Habibah dengan Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu an, ini cuman di depan ya, yaitu qobliyah duhur. Tadi yang pertama hadisnya adalah 4 rakaat sebelum duhur, ini cuma 2 rakaat sebelum duhur. 12 minimal 10. Nah, ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Dia hafal hadisnya, siapapun yang bisa menjaga 10 rakaat tadi, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Itu minimal, ya. Itu keutamaan sholat sunnah rawatib, ya. Kemudian ada tambahan lagi para jamaah Bapak Ibu, yaitu siapapun mereka yang menjaga sholat sunnah rawatib sama. Yang membedakan di sini 4 rakaat setelah duhur dan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Nah, ini rawatib sama rawatib, ya. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, man hafadha ala arba'a, ya, ala arba'i rakaatan. Siapapun orang yang menjaga salat sunnah 4 rakaat qabla duhri sebelum duhur, wa arba'a rakaatan ba'daha, dan 4 rakaat setelah duhur, haramallahu 'alan nar. Haramallahu 'alan nar, maka akan dijauhkan dari api neraka. Diharamkan dari api neraka. Nah, ini keutamaan lagi. Tadi 12 10 dijanjikan dapat rumah di surga. Nah, ada sini riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat juga setelahnya sama, 4 4. Jadi kan 8 rakaat, ya. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka diharamkan dia dari api neraka. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa para jamaah Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang memang sulit dikerjakan kecuali mereka yang telaten, sabar untuk menjaga sholat-sholat sunnah. Yang tidak telaten, tidak sabar, memang kadang-kadang berat untuk menjaga sholat sunnahnya. Kadang-kadang cukup hanya mencukupkan diri sholat wajib. Kadang sholat sunnah, kadang-kala. Saya katakan tadi, kadang-kala, ya. Jadi tidak bisa rutin. Ini yang rutin para jamaah ibu, yang rutin terus seperti itu sampai dia meninggal dunia insyaallah, ya. Jadi para jamaah ibu, itu yang kami sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini, insyaallah akan kita lanjutkan. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan. Pak Ustadz mau tanya, menemukan uang 100.000 di tengah jalan, ya, tidak karuan orangnya, sudah terlanjur saya pakai, apakah dosa, ya? Jadi kalau dalam penemuan, ya, dalam bahasa luqatah, ya, jadi barang yang itu ditemukan atau menemukan barang di tengah jalan, maka memang secara hukum syariat itu memang penjelasan para ulama itu menunggu selama 1 tahun kalau memang itu barang yang memang barang berharga, ya, barang yang memang betul-betul mahal dan yang lainnya, dan bisa diumumkan lewat, ya, mungkin televisi atau lewat apapun itu kalau secara hukum, ya. Tapi pada kenyataan kondisi sekarang ini kadang-kadang kalau diumumkan semua berbondong-bondong, wah, ini punya saya, tapi dengan syarat, ya, kadang-kadang mungkin harus pakai KTP dan yang lainnya. Ya, mencari orang yang jujur itu sekarang ya sulit, ya. Apalagi kalau yang di sini uang, ya sudah. Nah itu. Nah kalau uang 100 ini, ya, memang kalau kembali kepada hukum syariat ditunggu selama 1 tahun. Ditunggu selama 1 tahun. Kalau nggak ada yang menemukannya, maka ya sudah, boleh dipakai dalam kebaikan. Atau kalau tidak ditunggu selama 1 tahun, boleh dimanfaatkan untuk kebaikan, diinfakkan, ya, untuk misalkan membantu fakir miskin, anak yatim, untuk
kajian-kajian, untuk memberikan bantuan-bantuan orang yang tidak mampu, ya, untuk beli apapun yang bisa bermanfaat, diberikan Al-Quran, kitab-kitab Islam, ya, itu boleh. Dengan niatnya semoga uang ini bisa memberikan manfaat dan pahala yang mengalir bagi yang kehilangan. Itu Bapak Ibu, ya. Nah itu apakah dosa? Ya tidak, selama tidak digunakan untuk maksiat. Kalau apapun uang temuan atau milik sendiri, kalau digunakan maksiat jelas berdosa dia, karena tidak menggunakan dengan semestinya, dengan jalan yang benar. Yang kedua, memarahi anak yatim, disuruh sekolah, disuruh ngaji, tidak mau, ya, saya bentak-bentak dan saya keras, apakah dosa? Ya, memang kalau di dalam Al-Quran kan ada, yaitu surat Al-Ma'un, ya, Allah menyatakan fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, maka yang demikian itu ciri orang-orang yang mendustakan agama, mereka yang suka membentak-bentak anak yatim, ya. Kemudian yang kedua juga ada di dalam surat Ad-Duha, surat Ad-Duha, Wadduha walaili itu saja, ayat yang ke-9, ayat yang 9. Itu Allah mengatakan fa'ammal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim, maka kamu jangan, ya, ibaratnya menghardik, menghina, merendahkan anak yatim tadi. Maka dosa kalau di situ dia dibentak-bentak, dihina, direndahkan, dosa. Bagaimana kalau dia tidak mau ibadah, disuruh ngaji nggak mau, disuruh sholat nggak mau? Kalau itu anak sendiri, kembali kepada metode pendidikan Nabi. 7 tahun diperintahkan, sampai 10 tahun tetap nggak sholat, dipukul kakinya, dipukul tangannya. Yang penting tidak sampai mematahkan tulangnya, ya, sampai dia kapok. Ya, itu memang cara mempelajari anak ketika tidak mau sholat. Atau dikasih hajar itu tidak diajak bicara, tidak dikasih duit dan lainnya, biar untuk memberikan pelajaran kalau dia tidak mau sholat atau tidak mau belajar agama atau ngaji. Ya, itu tidak usah pakai bentak-bentakan, tidak usah pakai celaan, cukup, ya, memberikan pelajaran yang baik, atau mungkin diiming-imingi dengan hal yang lebih baik. Nanti kalau kamu mau ngaji, sholat, tak kasihkan beli sepeda, tak berikan nanti tas, beli sepatu dan ini dan itu, ya. Itu yang lebih baik insya Allah. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن